Semua orang masyarakat Keranggan sini udah tahu kalau memang Mbah Buyut Sewu ini ada kelebihan. Semua kampung sini tenggelam dengan adanya banjir itu, cuman makam Buyut Sewu ini nggak ada yang masuk setetes air pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, teman-teman sahabat Indah Channel TV. Saat ini saya berada di salah satu desa di wilayah Pasuruan, tepatnya Desa Keranggan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Di sini teman-teman ada salah satu makam tokoh yang mempunyai cerita yang sangat menarik di luar nalar. Untuk cerita selengkapnya, kita akan mencari informasi kepada warga setempat. Ikuti terus perjalanan kami di Indah Channel TV. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Sugeng sama Bapak Parno. Bapak Sugeng sama Mbah Parno gitu. Pak, ini tepatnya di desa apa ini Pak? Di Desa Keranggan. Desa Keranggan, Iya. Kecamatan Kejayan. Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Ya. Boleh minta cerita tutur Pak tentang makam yang berada di samping Bapak ini. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau memang nanti cerita saya ini kurang meluas, karena saya yang nggak tahu pasti sejarahnya Mbah Buyut Sewu ini selengkapnya secara detail. Saya nggak bisa mengungkapkan, khawatir nanti ada kesalahpahaman gitu loh. Pokoknya yang saya tahu aja ya. Kalau masalah Buyut Sewu ini dari dulu, pertama yang awal mula yang babat atau yang bau rekso kampung sini. Sebenarnya sini tuh dulu itu hutan, dikeliling hutan ya, entah banyakan nggak ada padi, masih belum jarang, pokoknya hutan itu ya. Untuk Buyut Sewu ini masih Mbah, kayak ada istilah punya kelebihan gitu loh. Waktu banjir, ada kejadian banjir tahun 2008 pas hari Rabu jam setengah 5 sore, itu saya sama Mbak Parna atau semua orang masyarakat Keranggan sini udah tahu kalau memang Mbah Buyut Sewu ini ada kelebihan. Semua kampung sini tenggelam dengan adanya banjir itu, cuman makam Buyut Sewu ini nggak ada yang masuk setetes air pun. Itu kering. Mohon maaf Pak, sudah dibangunkah apa belum dibangun cukup gini Pak? Ya, masalah makam Buyut itu belum dibangun. Itu makam dulu. Ini kan rehaban baru ini, antara kurang lebih 2000 berapa ya, 2015-16an bangun ini, kurang lebihnya segitu. Kalau soal nisan makam Buyut Sewu itu pasti ada, tapi yang asli batu bata itu ada, saya simpan. Tapi kalau masalah sejarah Buyut Sewu yang detail, maaf saya nggak bisa nyebutin secara lengkap atau detail, khawatirnya salah. Gitu. Pak, mohon maaf ya, untuk soal banjir tadi ini kan kayak di luar nalar gitu Pak ya. Iya. Itu banjirnya kira-kira seberapa Pak? Itu kurang lebih 2 meter. Oh segitu? Iya. Loh, kalau segitu dengan kondisi makam yang ini nggih Pak, harusnya kan basah gitu Pak ya. Tapi itu bener-bener kering Pak. Kering. Makanya itu kita sebagai makhluk awam ya, nggak bisa dipikir secara logis dan nalar lah, di luar nalar gitu loh. Masalahnya apa? Tinggi air segitu itu loh, nggak bisa masuk ke makam Buyut Sewu. Ini bukan omongan, masalah omongan buat-buat, enggak. Emang kenyataannya. Nyata, banyak warga yang menyaksikan gitu nggih. Itu kebarengan sama nggak salah, kebarengan waktu banjir 2008 tuh sama masjid situ Jamek Pasuruan. Itu kebarengannya. Itu juga kebanjiran gitu Pak? Iya, di situ ya nggak masuk air,
cuman di apa, di emper masjid itu, nggak masuk. Padahal segini, sedagu. Di sini ya sedagu Mas. Kan kurang lebih kan 2 meter kan gitu. 2 meter ya. Pak, ngapunten nggih. Boleh dijelaskan secara keadaan waktu itu Pak ya? Ini kan kalau saya melihat kondisinya itu bukan dataran tinggi gitu Pak ya. Tapi kejadian di waktu itu kan tanah itu gak kemasukan air dan kering. Itu yang Bapak lihat itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan gitu Pak kondisinya? Kan hanya itu dok, hanya makamnya ini. Iya, artinya air itu terpisah atau semacam terkurung gimana gitu Pak? Gini loh, kalau kurang jelasnya itu gini, gitu. Kalau makam Buyut Sewu itu kayaknya nggak, air itu nggak menyapa gitu loh. Jadi kalau dilihat dari mata manusia itu cuman keliling gitu loh, kayak pusar gitu loh. Nah itu gitu Pak ya? Biak gitu loh. Iya. Tapi muter, air itu putar kayak pusar tapi biak, nggak ada yang lewat. Kalau padahal banjir itu kan dari selatan, ngulung gitu loh. Wah itu, ini rumah ini nggak ada Mas, masih nggak ada. Masih nggak ada. Ya barusan ini tahun 2000 seperti berapa gitu loh. Rumah saya kan waktu itu kan di situ yang kecil itu gitu loh. Istilahnya kalau memang anda semua ingin tahu, kalau ombak atau banjir itu tadi, ya itu tadi seperti pusaran. Jadi munyar. Iya, munyar. Terus biak gitu loh, kayak misa nggak nyapa gitu loh air. Itu kelebihan dari Buyut Sewu. Makanya kita warga Keranggan, khususnya sesepuh, setiap hari Asyura, bulan Suro itu di Holi atau dulu di Barii, di Barian. Barian tembriki ngeten. Iya. Terus kita punya inisiatif untuk dibuat besar. Kalau alhamdulillah kalau masyarakat sini itu bisa gabung, bisa bersatu untuk memeriahkan holnya Buyut Sewu ini tadi gitu loh. Setiap Asyura, bulan Asyura itu. Ya, karena ya jasanya beliau juga besar di desa ini gitu Pak ya, yang babat desa gitu ya Pak ya. Iya. Terus sempat tadi di belakang layar Bapaknya cerita makam Mbah Buyut Sewu ini masih ada hubungan dengan makam Mbah Lembu Suro nih. Iya. Lembu Sora nggih, Lembu Sora nggih. Ya. Itu memang dari dulu memang namanya Lembu Sora gitu Pak. Iya. Lembu Suro. Lembu Suro nggih. Itu kan apa ya, orang-orangnya Majapahit gitu Pak ya. Orang Majapahit. Ya kurang lebihnya segitu katanya, kan keturunan darah biru kan gitu. Mungkin juga ada cerita tutur Pak terkait makam ini dengan makam Lembu Suro itu Pak? Tidak bisa. Cuman dengar-dengar ya. Ini makan sewajarnya aja kalau kita mau jawab. Kalau sedetailnya kayak saya nggak sama Pak Parna nggak bisa. Kalau dengar dari orang dulu-dulu atau sesepuh, para wali itu tadi yang udah meninggal, udah seto itu, katanya Mbah Lembu Suro sama Mbah Buyut Sewu ini masih saudara, gitu loh, masih ada ikatan. Termasuk Bambang Seketi, termasuk Mbah Semprong Kejayan. Itu Bambang Seketi itu di mana ya Pak? Di ini Seketi, di Seketi itu. Seketi tapi itu nama desa. Iya. Dicari enggak ada. Tapi makam dicari nggak ada. Enggak ada. Gitu loh. Makamnya dicari tuh nggak ada. Makamnya nggak ada, tapi memang di situ ada makamnya tapi ulama Seketi yang gitu ya? Bernama Bambang Seketi. Bambang Seketi. Ya yang bau reksob Kampung Seketi itu gitu loh. Kalau Lembu Suro itu ada di Kejayan itu, ya masih saudara. Banyak Mas makam di sini itu Mas, kalau ditelusuri gitu banyak. Ya gimana lagi kalau orang-orangnya tinggal yang baru-barusan, yang dulu-dulu udah nggak ada gitu. Iya. Semoga yang muda nanti bisa meneruskan, melestarikan gitu Pak ya. Makanya itu setiap Asyura, bulan Asyura itu diadakan Barian atau di Holi, istilahnya di Holi sama masyarakat Keranggan sini. Pak, boleh saya diantarkan untuk melihat
batu bata dan batu nisan yang lama gitu Pak. Monggo. Nggih. Monggo. Monggo. Nggih. Mapeng itu sing sijine iku gak kena coplok, Mapeng. Sing sijine iki gak kena coplok. Walot iki, Mapeng. Oh, kersane pun Pak, mboten napa-napa. Ini maisan Mbah Buyut Sewu yang dulu. Yang pertama sebelum direhab, sebelum dibangun. Ya belum Asli semua. banjir. Itu yang di dalam itu batu nisan nempel sama ini. Karena ini tidak saya pasang, saya turun di sini karena tidak cukup tempatnya. Gitu loh. Pak, ini Bisa mau dimasuk? Masuk. dibangun tahun berapa Pak? Nggak salah 2007, 2006. Ya Pak Beng. Apa? Ini ya. Siangnya itu? Ya. Enggak. Ya. Eh. Tunggu. 2007. Kan kejadian banjir kan 2008 sebelum ini ya. 2017 mungkin ya. Ya. 2016 kok 2007 maaf. Nggih. Iya. Kurang lebih segitu. Masalah pembangunan ini memang dadak Mas. Jadi saya itu nggak nyatet di buku gitu loh. Biasanya setiap ada kejadian saya catat memang gitu loh. Untuk mohon maaf Pak Ya. untuk dana pembangunan itu sendiri Bapak pribadi atau dari pemerintah? Oh bukan dana pribadi, tapi ada hamba Allah yang apa menyumbang, ada niatan yang baiknya, termasuk orang warga-warga sini juga partisipasi untuk membantu gotong royong gitu. Kalau pemerintah nggak ada, maaf, nggak ada pribadi, dana pribadi yang nggak ada. Cuman ini wis golongan, ada hamba Allah itu toh. Yang pertama ada hamba Allah, tapi nggak saya sebutin namanya. Gitu. Gitu. Terus untuk yang batu nisan yang di dalam itu baru apa lama Pak? Lama. Oh, lama ya. Tempelan ini sama-sama ini. Oke. Iya. Pak, boleh Iya, dilihat nggak apa-apa. dilihat Ini Pak. sekalian juga dipakai, dibawa nggak? Nggak usah pun, Oh, buatan nggak. apa-apa. Nanti kita review di akhir. Iya. Ini pohon meringin mulai saya nggak ada ini Mas. Ya kalau melihat Bapak nggak ada besarnya ini. mungkin Sudah seumuran dengan Mbah mungkin ya, Mbah yang Mbah Buyut Sewu iya. gitu. Karena Masih pohon diameternya besar Pak. Masih pohon sadeng itu. Ini Ada. pohon apa Pak? Pohon sadeng. Ada ini. Ini nggih? sadeng. Nggak bisa tumbuh tapi tetap segini tok. Seimbang dengan pohon meringin. Nggak bisa terus memuncak gitu loh. Oh jadi atasnya tuh seimbang gitu Iya, Pak? seimbang. Sama pohon beringin ini. Pohon sadeng. Nggih. Itu pohon mentaos Mas, aslinya Mas. Ini ada dua. Pohon mentaos ini pesarian makam Mbah Selam Mas. Mbah sinten Pak? Mbah Sri Saminah. Bahasa Mina. Mbah Saminah. Ini aslinya maisannya ini, ya kan? Ada tempelan kayu gini. Ini mentaos. Mentaos. Kemuning. Kemuning. Iya, nggih. kemuning dua. Ini saya potong, udah saya potong. Nah ini kayunya. Udah saya potong, gandeng lagi Mas. Ceket maneng. Loh, Gitu loh. ada keanehan lagi nih Nah, Pak ya. Ini udah potong del. Del. Gantung udah. Gantung udah 1 kilan mungkin. Iya, Tak kira- kasihnya. Nggak taunya ada beberapa bulan mungkin ya. Nyatu Gantung lagi. Nah ini nyatanya loh terus. Loh, lah sebentar Pak. Ini separuhnya pohon kemuning gitu ta Pak? Iya. Enggak. bukan. Ini pohon kemuning Mas. Oh ini pohon kemuning. Kuningnya Kemuning. itu. Loh Mas, ini Mas bekas kepotongan kerajian kan ya? Nggih. Loh. Pak ngapunten nggih. Coba Iya. dijelaskan lagi. Saya bingung dengan ini Pak. Dipotong kan putus gitu Pak. Putus. Iya putus. Ditebang ya. Iya, Gantung. dipotong saya geraji. Digeraji sampai del gitu. Iya, del. Gantung udah. Tapi secara ajaib Iya. pohon ini Nyatu lagi lagi. gitu loh. Ini fakta Pak ya. Loh, Bapak iya, sendiri yang enggak main-main ini Mas. maksud Fakta. saya Bapak yang motong gitu. Iya, saya yang motong. Ini yang Karena enggak ada yang berani. Oke. Adik-adik termasuk adik-adik saya nggak berani. Oke. Masalahnya apa? Di samping ini nyatu, digapit sama akar beringin, Waktu itu Bapak dirangkul gitu. alasan Bapak memotong itu apa Pak? Karena apa? Ini mau masang ini. Oh, waktu pembangunan. Genteng, maksudnya. Ya saya
izin dulu sama buyut kan gitu. Loh, ini nyata Pak ya? Iya. Kan, Masalahnya kan ini kan dulu kencang lurus ini, akhirnya kena genteng, saya potong gitu loh. Ini termasuk pohon beringin gitu Pak ya? Iya, termasuk pohon beringin sekarang kan gitu. Dulunya kemuning, gitu. Atas bawah kemuning. Atas bawah. Pohon ini. Yang waktu dipotong itu Kemuning. Oh, Pohon kemuning, iya. Nah ini kemuning separuh langsung nyatu dirangkul sama akar beringin gitu loh. Oke. Jadi Iya. sampai segini nih. Ini kan akarnya ya Pak ya? Iya, Akarnya yang tumbuh ini Pak ya? Akar yang tumbuh jadi tumbuh pohon. Walaupun akarnya yang apa? Ngelakep gitu loh. Tapi tumbuh pohon beringin. Tumbuhan beringin. Padahal dari akar yang termasuk gini nih, akar gini. Iya. Iya, ngepit ke pohon kemuning. Istilah gini loh Mas. Kalau memang mau jelasnya, ini kan gini, dirangkul gini dulu itu. Lah ini jadi langsung seret, jadi ini besar gini. Langgi tiba-tiba besar loh kan? Iya. Ini agak aneh juga gitu loh Pak. Terus kejadian selang waktu dari dipotong terus nyatu itu berapa hari? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Kita ya nggak tahu kalau tiba-tiba nyatu, nggak tahu kita. Nyambung. Iki wis tak potong kok nyambung meneng kan gitu. Makanya itu saya nggak berani macam-macam di sini. Banyak kejadian Mas, orang yang macam-macam atau niat jelek sama buyut sewu ini ya nggak disiikir sama Mas. Ada kejadian Mas, jangan macam-macam. Entah itu kerjaannya buyar, entah itu nggak laku kawin kan gitu. Itu memang Lihat dari masalahnya gitu. ada kejadian gitu tak? Pernah ada kejadian gitu tak Pak? Ada. Saya dulu ya, yang pertama kali belum masih biasa, masih yang lama masuk water keluar enggak ya lagi gua lagi 3 kali masuk gatel keluar enggak gitu Pak? ya kurang. Nggih. Itu termasuk orang tua saya kedua orang tua saya makamin di sini Mas. Oh iya. Itu bukan Ini berarti masuk tanah pribadi gitu ya Pak ya? iya. Tanah keluarga panjenengan. Punya bapak saya. Nggih. Gitu. Berarti untuk saat ini Bapak sebagai juru pelihara gitu Pak? Ya, penerus bapak gitu. Daripada nanti nggak ada yang ngurmat kan, gimana nanti kelestarian buyut sewu ini Nggih. lanjutnya gitu. Yes, pokoknya orang masyarakat gini itu saya salut karena guyup gitu loh. Untuk bersatu atau meramaikan itu Nggih. alhamdulillah guyup. Turut melestarikan. Ya, makanya itu alhamdulillah termasuk saya sama Mbak Parnoti ini dulunya reok. Orang masuk sini pertama jangankan anak kecil, orang besar takut kembali karena di sini tuh alas Mas. Makam dulu itu nggak gini, gua Mas, kayak gua segini pintu nih. Kalau orang masuk gini, dalam gua lumut tok Mas. Akar-akar gini tok. Tapi bukan akarnya. Akar itu membentuk seperti goa gitu Iya. Pak? Genteng itu nggak kelihatan genteng. Ya ada gentengnya Mas, ada. Tapi terlilit oleh akar semak belukar itu dulu itu. Termasuk akar-akar gini. Kok pintunya itu kurang lebih segini wis dari manusia normal. Kalau masuk jangan tegak gini, kejaduk. Dingkluk gini Mas. Istilahnya kayak nun sewu kan gitu mau masuk kan. Sekarang ini kan lihat dulu itu tertutup Mas, tapi nggak kayak gini. Alhamdulillah ada orang hamba Allah yang ikut partisipasi menyumbangkan hartanya untuk membangun makam buyut sewu ini. Pak, selama ini Bapak nggak pernah
kedatangan mimpi atau mbah datang untuk memberitahu apa gitu, belum pernah Pak? Kalau saya nggak pernah, walaupun saya ini anak putunya, iya. Tapi kalau istri saya pernah. Gimana itu Pak ceritanya? Nggak tahu saya, masalah istri saya sekarang nggak ada. Orang ulama yang nggak tertentu, walaupun sering istiqomah sholatnya, tapi kalau nggak bukan istilahnya, bukan jodohnya, nggak pasti akan nggak dikasih mimpi gitu toh. Iya. Orang yang tertentu toh Mas, yang dikasih mimpi itu. Orang yang dituju lah. Iya, istilahnya orang yang dituju. Berarti ini kita hanya meluruskan Pak ya. Iya. Ini memang benar-benar ada makam sesepuh desa sini gitu ya Pak ya, yang bernama Mbah Buyut Sewu. Mbah Buyut Sewu gitu Pak ya. Dengan adanya bukti batu nisan dan juga batu bata yang menciri khaskan di era kerajaan Majapahit gitu. Oke, Pak, boleh lihat batu nisannya Pak yang nempel Pak? Oke, betul nopo-nopo. Ini asli nih. Aslinya Pak ya. Berani saya buang. Walaupun ada orang yang mau minta ganti, batu nisannya diganti, nggak usah. Oh nggih, bener itu Pak, leres jenengan Pak. Soalnya dari batu nisan tuh nanti bisa ketemu di era apa gitu Pak. Kalau nisan ini Pak. Maaf ya. Nggih. Batu nisan dulu itu ada apanya? Ada. Ukirannya? Enggak, ada tanggal kematian buyut ini. Tapi udah kebuang gitu. Waktu kejadian ambruk, di ambruk ini ada Mas. Tulisan aksara Biasa. Kayak huruf anu itu. Ini asli Mas. Loh Pak, mohon maaf nih. Ini dari batu batakah atau batu nopo? Kados batu andesit niku nopo batu karang Pak? Gak tahu, kurang paham saya. Pokoknya dulu masih ada bapak itu ya gini-gini. Mungkin ya kalau orang dulu Mbak Parna ya, batu bata itu mungkin kayak tanah liat. Tanah liat Kan nggih. dulu nggak ada semen. Cuman tanah liat sama batu bata dihancurkan jadikan satu kan gitu ya. Nggak ada semen. Pak, untuk warnanya sendiri itu dicat atau Ini aslinya kayak gini tapi agak kayak semen batu gitu, semen watu gitu loh. Aslinya, tapi mangkak gitu. Ini kan saya cat. oh Saya tumpangin cat biar kelihatan apa bersih gitu loh. Nanti kita coba tanya juga sama Gus Ipul yang ahli batu nisan juga ya. Karena cukup unik sih. Kita baru melihat batu nisan yang bentuknya seperti ini. Iya. Pak. Terus yang di kaki ini juga Asli. asli peninggalan. sama Pak? Karena soalnya beda ya Sama. Pak ya. Tapi bentuknya beda. Bentuknya beda. Makanya itu saya lihat batu nisan sekarang kan nggak sama. Kan gitu. Dulu ini menyatu Pak nggih. Apanya? Loh. Menyatu sama ini. Iya, Gini, itu gini. di belakangnya. Iya, Batu bata itu, itu di belakangnya. Iya. Ini di depannya gitu. Oke Pak. Nggak usah diganti sih. Biar Iya. tetap alami. Walaupun banyak orang yang mau ganti, saya nggak mau karena saya takut gitu. Oke. Karena ini dari keaslian dari orang dulu-dulu. Cuman Bapak mewarnai tujuannya Iya, biar supaya bersih kan gitu. biar tidak rusak, biar Iya. bagus gitu Pak ya. Kalau makam dulu Mas ya, ini kan rehapan. Kalau makam dulu itu tanggal atau bulan atau tahun itu ada di depan sini Mas. Di depan sini Mas. Dulu itu makam lama, tapi kan ini sekarang nggak anu. Saya lupa gitu loh. Karena apa? Mungkin ya bingung kan gitu. Saya mau taruh di sini sebagai Berarti bahan yang tanggal. berbeda gitu Pak ya. Iya, ini kan keramik kan. Bukan, maksud saya tuh nggak menyatu ke batu nisan. Enggak, cuman ada di bawah batu nisan itu kan ada itu kayak engget-enggetan gitu loh Mas. Iya. Kayak batu Saya ingat bata. Bapak waktu itu bahannya apa Pak kira-kira Pak? Asli batu bata tok. Batu bata kayak tadi itu Pak. Iya. Tumpukan batu bata tok. Dan seingat Bapak tulisannya itu aksara apa Pak? Biasa kayak
Getrek gitu. Iya, huruf Huruf biasa. itu gitu Pak. biasa. Cuman tanggal, bulan, tahun gitu Dok. Tahun itu kurang anu ya. Ingat saya 18 pokok. 18 berapa gitu loh. Bukan 19, 18 berapa 18 gitu. nggih. 18 kurang tahu, pokok saya nggak bisa nyebutin Jadi pokok. abad ke-18 kan? Mungkin Iya, mungkin abad ke-18 di masa Majapahit terakhir. iya. Tapi kan itu kan wafatnya, mungkin masih langgeng atau hidupnya kan mungkin di bawah Iya, di bawah tahun 18 itu. iya. Jadi tahu semua kan kayak buyut ini Mas. Untuk orang nyepi ada di sini Pak? Alhamdulillah setiap malam Jumat alhamdulillah ada. Tapi kalau dulu sebelum dibangun banyak tapi disalahgunakan gitu. Ya buat musim-musim togel Mbapeng ya itu. Mencari Ya makan. gimana ya, saya mau kasih tahu itu kalau sore sih, kalau siang itu, kalau malam habis sisa jam 9 itu sih pantas kalau saya ingatkan. Tapi itu malam Mas, di atas jam 12 siapa sing ngatingan oleh balik anu wis bene wis engko lek buyut Urusan gak kiambek trimo nggih. diuncalne wis trimon kan ngene iku. Oh, mungkin ada cerita terkait nama Mbah Buyut Sewu ini Pak. Kenapa kok dipanggil Mbah Buyut Sewu gitu Pak? Oh, saya ulangi lagi ya. Nggih. Kalau Mbah Buyut Sewu itu ini benar atau enggak benarnya, percaya enggak percayanya itu, makanya kalau dijuluki Mbah Buyut Sewu itu, buyut ini bisa menyembuhkan penyakit 1000 macam penyakit, makanya dijuluki, dikasih gelar mungkin namanya Mbah Buyut Sewu. Mbah Buyut Sewu. Kan macam-macam Mas gelar orang yang punya kelebihan itu Mas dulu. Nggih. Iya. Ya, berarti mungkin di masa hidupnya beliau suka menolong orang nolong gitu loh Pak ya. orang, Nggih. iya. Dari apa penyakit itu tadi. Bahkan warga sini sama Bapak juga menyaksikan ke karomah dari Mbah Sewu nggih. Iya, kalau menyaksikan orang-orang sini tahu semua ya, tahun 2008 itu tadi orang-orang di sini percaya. Masalahnya kan orang sini itu kan kebanyakan pendatang, bukan asli orang sini. Kurang lebih orang sini asli orang Keranggan itu kurang lebih 11 warga Bapeng ya. Kurang lebih 11 warga dulu ya. Yang di sini ya. Ya, kurang lebih 11 rumah gitu. 11 rumah, 11 kakak nggih. Iya, 11 kakak. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mencapai 70 lebih warga. Nah ya, lebih ya. Makanya itu alhamdulillah kalau memang Buyut Sewu ini nggak bisa ditinggalkan gitu loh, harus dilestarikan. Karena apa itu tadi, kalau nggak ada mungkin Mbah Buyut Sewu, mungkin nggak ada kampung Keranggan. Iya, bener. Nah, makanya kita yang ditinggalkan anak putunya harus jangan sampai lalai atau lupa untuk membersihkan atau membenahi apa yang diinginkan olehnya, walaupun dia nggak tahu wis ada di alam sana, tapi kita yang ditinggalkan harus ngerti kan gitu, harus memahami. Itu saya lupa, dulu itu ada masalah makam Buyut Sewu, itu ada yang mau mengangkat makam Buyut Sewu itu dari orang-orang yang saya tidak tahu, padahal kita nggak kenal. Orang rombongan satu bis mau mengangkat, memindah makam Buyut Sewu itu ke daerah lain gitu loh. Untuk lebih jelasnya saya yang jelas Mbak Parna ini gitu. Masih harus dipindah, nggak boleh. Masih harus Diparingi. dibayar 1 juta, biar juta barang. Sing sampean dikon ngedum duit itu. Ya, kok. Sampean cerita. Terus memberi uang saya 1 juta. Itu disuruh bagi Keluarga. ya keluarga saya. Jadi uang itu sudah turun gitu. Turun. Sudah dikasihkan ke Bapak. Iya, saya
anu untuk dibagi-bagikan bagian ke warga setempat. iya tempat Ya terus Pak, ya itu ya sudah saya bagikan dibagi-bagikan. ya 5 jadi Bapak saya nggak mau, walaupun mau dikasih berapapun atau 1 koper uang, Nggak kalau mau. ditukar sama makam Buyut Sewu, Bapak nggak mau. Nggak Kalau mau. warga udah menikmati dengan uang 50 ribuan semua, ya nggak tahu saya. Kalau Bapak ya nggak tahu Ya, biarin Pak, gitu. kira-kira tahun berapa itu Pak kejadian itu Pak? kira-kira tahun 2000-an 2002 2001 Kira-kira. 2002 Jadi tiba-tiba datang rombongan. datang rombongan satu bis yang, ya warga sini nggak kenal gitu. nggak kenal enggak tanya ini yang kakung sana perempuan saya yang katanya yang situ perempuan mau dipindah makamnya karena ada yang putrinya di sana. Ini kalau dijadikan yang satu kakungnya. katanya gitu katanya sama Sehubungan bapak saya nggak mau, nggak boleh ya, sudah jadi nggak jadi walaupun uang turun 1 juta untuk diberikan warga udah di kasih 50-an ya urusan mereka. Iya. Udah dikasihkan uangnya. iya kali Alasannya karena di situ ada makam buyut Buyut Mbah Putri. yang putri ya Putri. Untuk Ya. jadikan satu gitu ya. jadikan satu Itu kira-kira di daerah mana Pak? kira-kira Jakarta Oh di daerah Jakarta. Jakarta Kampung Melayu Kampung Melayu, iya Jakarta Timur Jakarta Timur. iya kira-kira gitu Ya berarti secara tidak langsung Mbah Buyut Sewu ini sudah terkenal ya, sampai terkenal keluar daerah sama gitu Pak ya. iya Kan Iya. kita itu nggak tahu, Mas. nggak tahu Padahal udah terkenal di mana-mana. terus Bapak. sampai sekarang nggak ada berita lagi sampai sekarang Ya mungkin oknum-oknum yang nggak tanggung jawab gitu. iya kira-kira ngono Jadi setelah itu nggak kesini lagi. nggak ada kabar. Nggak ada kabar gitu ya. hilang dah Nah, alhamdulillah ya nah, ada tulisan Nah, mungkin kalau memang sepakat termasuk dari orang tua saya, Mas, kalau memang mau ya mungkin belakangan ada terjadi sesuatu kita yang nggak tahu. Iya. Mungkin Tahu. bencana apa kita nggak tahu. Karena Mbah Buyut Sewu ini merupakan ikon desa sini. iya Yang membabat, yang berjasa ya di desa oke. Keranggan. Keranggan Pak, matur nuwun nggih informasinya Nggih, Pak ya. sami-sami. Semoga Nggih. bermanfaat dan Ya. kedepannya tempat ini tetap lestari Pak. Amin, amin, amin.